What's the plan? I want you to take this Humvee and find a sat phone. Oke semuanya, halo nih. Setelah liburan cukup lama, akhirnya Binjat kembali berseteru lagi dengan Anda semua. Nah, ya ngikutin semua film-film, semua alur-alur film yang ada di luar sana. Jadi intronya gak perlu lama-lama kali ya bos. Ya udah langsung aja yuk kita sikat aja, karena film kali ini akan berjudul Rampage. Rampage merupakan sebuah film Hollywood yang diadaptasi dari sebuah video game klasik yang populer di era 80-an. Film ini disutradarai oleh Bray Patton dan aktor utamanya adalah Dwayne Johnson atau lebih familiar disapa The Rock. Selain Dwayne Johnson, ada juga Naomi Harris dan Joe Manganiello. Nah, cerita dimulai. Ini adalah Davis Okove, seorang ahli primatologi yang selalu mencoba menjalin keterikatan emosional dengan hewan-hewan di sebuah suaka alam yang terletak di San Diego. Sementara itu, David dan 3 orang lainnya sedang berada di penangkaran dan melakukan pengamatan ke sekelompok gorila. Nah, ada nih 1 ekor gorila jantan yang bernama Pavo dan 2 gorila betina saat itu. Pavo ini sepertinya ingin mendekati 2 gorila itu, dan di saat bersamaan muncul 1 gorila jantan albino. Ia bernama George. Seorang dari teman David memberitahu kedatangan George. Mereka terlihat panik dan 1 orang laki-laki bernama Connor sangat ketakutan. Davis selalu memperingatkan Connor agar tidak bergerak dari situ karena hal itu akan membuatnya dalam bahaya. Pavo pun mengeram, seolah ia tidak senang dengan kehadiran George. Connor yang semakin takut ketika melihat Pavo yang terus mengeram langsung berdiri dan mencari tempat yang aman. Tetapi hal itu malah membuat Pavo mengejarnya dan ia hampir aja dilukai oleh Pavo. Tapi George mendorong Pavo hingga terjatuh. Davis menyuruh George untuk tenang dan jangan melukai Connor. George! Dan ternyata guys, George sengaja melakukan hal itu hanya untuk bercanda dan ia pun malah tertawa ketika melihat Connor tersungkur dan menangis. Davis lalu memberi isyarat kepada George untuk menerima Pavo di kelompoknya dan juga bersikap baik dengan Pavo. Karena sekarang Pavo hanya hidup sebatang kara. Dan yang lebih mengenaskan lagi, seluruh keluarga Pavo ternyata dibunuh oleh pemburu gelap. George yang dirawat Davis sejak kecil memiliki semacam ikatan batin yang kuat. Keduanya guys menggunakan bahasa isyarat untuk bisa saling memahami. George sudah seperti sahabat sendiri bagi Davis. Lalu tiba-tiba sebuah benda asing jatuh dari langit dan menghantam tempat suaka alam di mana George berada. Benda tersebut adalah kegagalan mirip proyek luar angkasa dari perusahaan bernama Energine. George penasaran dengan benda asing itu, kemudian mendekatinya dan ia terinfeksi paparan dari hasil rekayasa yang gagal itu. Davis lalu menerima pesan dari Nelson perihal keadaan George dari tempat suaka alam. Sesampainya di sana, ia masuk ke dalam sebuah kandang beruang, di mana George juga berada di situ. David lalu melihat seekor beruang telah mati karena dilukai George. Lalu Davis bertemu dengan George dan berusaha untuk menenangkannya. Connor juga menyuruh Davis untuk pergi ke kandang gorila dan memberitahu Davis bahwa ia menemukan sebuah benda asing di area tersebut. Davis pun mengambilnya dan akan segera mencari tahu tentang benda aneh itu. I don't know. Gotta figure it out. Di sisi lain, Brad Whedon dan Claire Whedon adalah pemilik dari perusahaan Energine. Perusahaan mengalami kerugian besar atas kegagalan proyek penelitiannya di luar angkasa, tapi sebenarnya sampel penelitian tersebut berhasil dibawa sebuah pesawat kapsul darurat namun juga meledak. Tapi, wadah dari sampel itu masih utuh dan udah dirancang tahan panas saat memasuki bumi. Dan Perserikatan Meteor Amerika melaporkan hantaman meteor yang jatuh di Wyoming Selatan dan sepertinya itu adalah sampel penelitian mereka yang jatuh di sana. Mereka ingin mengambil wadah sampel itu dengan cara menugaskan biro militer swasta yang diketuai guys oleh pria bernama Burke. Dan Burke dengan pasukannya pergi ke wilayah Wyoming Selatan. Sampai di tempat tujuan, Burke melaporkan telah menemukan wadah sampel itu, tetapi wadah tersebut udah hancur. Burke pun juga melihat di tempat itu ada beberapa serigala yang dibantai. Menurut Burke, dari jejak yang terlihat di sekitar, nampaknya para serigala ini dibunuh deh oleh kawanan serigala lain. Claire pun langsung berpikir bahwa ada serigala yang telah terpapar dan terinfeksi dengan patogen.
sebuah zat dari sampel penelitian yang jatuh itu. Claire juga memerintahkan Burke untuk menemukan serigala yang terinfeksi dan membawanya dalam keadaan hidup atau mati. Sementara itu, Davis berada di sebuah laboratorium dan juga tempat di mana George diisolasi. George diperiksa karena perkembangan fisiknya yang mengalami peningkatan secara drastis. Tell them nothing. You didn't do it, Nelson. Kemudian guys, seorang wanita datang ke tempat itu. Ia bernama Kate Caldwell, ahli genetika dari perusahaan Energyne, dan Kate mengetahui kalau Davis telah menemukan wadah sampel penelitian lain yang jatuh di suaka alamnya. Kate ingin meminta wadah sampel itu namun ditolak oleh Davis. Kate pun tahu tentang kondisi yang dialami George dan memberitahu Davis bahwa ialah satu-satunya orang yang dapat menyembuhkan George. Davis pun mengajak Kate masuk untuk melihat George. His hair? Yeah, he's albino. As far as I know. Di sana, George kelaparan. Ia meminta Davis memberikan makan malamnya untuknya. Namun tidak berselang lama, George malah mengamuk dan merusak kandangnya. Dan ia berhasil keluar dari tempat itu. Davis dan Kate mengikuti George yang berlari dan mengamuk di jalan, dan Davis mencoba menghentikan George dan berusaha untuk menangkapnya. It's okay. It's okay. It's okay. Yes, I know you're scared. Nah, di saat yang bersamaan nih, muncul sebuah helikopter dengan seorang penembak di dalamnya. George ditembak oleh orang dari helikopter itu ketika hendak melarikan diri. George sudah tak berdaya dan jatuh pingsan dengan beberapa peluru yang membius di tubuhnya. Kasihan. No! God, please, no! No! Nah, di helikopter itu, Burke dan pasukannya mencari sebuah serigala ke hutan. Burke melihat keberadaan serigala itu di dalam hutan. Burke dan 4 orang anggotanya pun diturunkan ke hutan guys. Mereka menemukan jejak serigala tersebut dan waspada dengan keadaan sekitar. Lalu secara tiba-tiba, serigala pun muncul dan menyerang mereka satu persatu. Burke pun meminta bantuan dengan anggota yang berada di helikopter untuk menembaki si serigala yang mengejarnya. Tapi, usaha tersebut sia-sia. Helikopter itu malah jatuh diterkam oleh serigala. Dan Burke pun akhirnya tewas di mangsa serigala itu guys. Kate dan David ternyata dibawa ke polisi ke sebuah landasan pesawat. Mereka bertemu dengan seorang agen pemerintah bernama Harvey Rosell. Para polisi itu ternyata juga telah membawa George ke sana guys. Dan Harvey akan memasukkan George ke dalam pesawat bersama David. Di dalam pesawat guys, Davis dan Kate berdebat dengan Harvey tentang kondisi yang dialami George saat ini. Kate memperingatkan Harvey bahwa bius yang ada di tubuh George tidak efektif untuk menahannya. Bahkan sebelum mereka dapat mendarat, tetapi Harvey tidak menggubris apa yang dikatakan Kate. Harvey memberitahu Davis dan Kate bahwa ada seekor serigala bernama Ralph yang juga terinfeksi zat patogen. Ia mengungkapkan kebenaran tentang siapa Kate kepada Davis. Kate ternyata udah dipecat guys dan gak lagi bekerja di Energyne dan berbohong bisa menyembuhkan George. Davis sangat kecewa karena Kate telah membohonginya dari awal. Energyne was working on a countermeasure to the Yes or pathogen. no? Di sisi lain guys, Whedon menunjukkan sebuah foto yang ia dapatkan dan memberitahu Claire mengenai seekor gorila yang dimasukkan ke dalam sebuah pesawat bersama 2 orang. Whedon juga memberitahu seorang wanita di foto itu adalah Kate Caldwell yang dulu bekerja di perusahaan mereka. Claire menebak dengan keberadaan Kate di sana. Kate bisa aja mengumpulkan bukti dan menghancurkan rencana mereka karena mengingat sejarah ketika Kate yang pernah mereka jebloskan ke penjara dan menyalahkan mereka berdua atas kematian saudaranya. Claire punya sebuah rencana untuk si gorila dan serigala yang telah berubah menjadi monster agar datang ke Energyne. Perusahaan tersebut mempunyai sinyal radio terkuat di bumi. Dengan mengaktifkan frekuensi gelombang radio tinggi itu akan membuat para monster tidak nyaman dan akan berusaha menghancurkannya karena itu adalah efek dari zat patogen yang menginfeksi mereka. Dan ketika monster berhasil dikalahkan oleh para militer, Claire dan Whedon pun mengambil sampel DNA monster untuk dijual dengan harga yang tinggi. Nah, di dalam pesawat guys, George mendengar sinyal itu. Langsung terbangunlah dan mengamuk. Ia merusak kandang yang mengurungnya dan berhasil keluar. Para polisi di dalam pesawat menembaki George, namun itu tidak dapat menghentikan amukan dan serangan George. Harvey yang juga menembaki George nggak luput dari amukan serangan. Harvey dilempar hingga nggak sadarkan diri. Davis berusaha menghentikan George tapi tidak berhasil. Pesawat pun rusak dan akan jatuh. Davis selalu menyelamatkan Kate dan Harvey dengan mengaitkan parasut ke tubuh mereka. Pesawat pun jatuh dan meledak. Namun Davis, Kate, dan Harvey berhasil selamat.
Davis dan Kate pun dievakuasi oleh tim yang Harvey panggil. Mereka dibawa ke sebuah pangkalan militer dan bertemu dengan seorang kolonel yang memimpin operasi militer untuk menggantikan monster serigala dan gorila yang menuju kota Chicago. Davis juga memberitahu kolonel itu tentang apa yang terjadi pada gorila dan serigala tersebut, bahwa yang mereka hadapi adalah bukan seekor hewan biasa, namun adalah seekor monster. Davis memberi saran kepada si kolonel untuk mengevakuasi penduduk yang ada di wilayah Chicago. Namun kolonel itu sama sekali nggak menghiraukan saran dari Davis. Kolonel menyuruh Davis dan Kate untuk tetap berada di sana karena FBI akan datang menginterogasi. Nah, mereka berdua pun mencoba untuk melarikan diri guys dari pangkalan militer itu menggunakan helikopter rumah sakit. Mereka berhasil menemukan sebuah helikopter dan tiba-tiba Harvey muncul di belakang mereka. Davis mengira Harvey akan menghalanginya. Namun tidak, justru Harvey menolong mereka berdua dan akan saling membantu. Karena Harvey berhutang nyawa kepada Davis yang telah menyelamatkan ketika pesawat jatuh. So you mean how to fly this thing? David dan Kate pun sampai di Chicago. Begitu juga George dan para serigala yang telah membabi buta menghancurkan seisi kota. Pasukan militer mencoba menghentikan mereka dengan berbagai macam senjata, tetapi tidak berhasil. Di saat yang bersamaan muncullah sebuah monster buaya dari dalam sungai. Pasukan militer pun menembaki buaya tersebut tapi tidak melukainya sedikit pun. Sang kolonel juga memerintahkan pasukannya untuk menjatuhkan bom di pusat kota. Tapi Harvey menentang tindakan itu karena tidak bisa menghancurkan barang bukti dari perusahaan Energine. Harvey juga sudah mengirim tim untuk mengambil obat penawar untuk menyembuhkan hewan yang menjadi monster karena terinfeksi zat patogen. Kolonel tidak menghiraukan perkataan Harvey, lalu mengusirnya pergi dan perintah menjatuhkan bom tetap dijalankan. Di sisi lain guys, Davis dan Kate berhasil mendarat di depan gedung Energine. Mereka bergegas masuk untuk mencari penawarnya, dan waktu mereka tidak banyak karena pesawat pembawa bom akan sampai dalam 30 menit. Claire dan Wayden pun sedang bersiap untuk kabur dari Energine. Claire melihat Kate dan Davis berada di laboratorium mereka melalui kamera pengawas. Kate pun juga berhasil menemukan penawarnya, dan di saat itu Claire dan Wayden muncul tepat di belakang mereka. Wayden menodongkan pistolnya dan menyuruh Kate menyerahkan penawarnya. Claire juga meminta pistol dan menembakkannya ke Davis. Kate diminta untuk pergi bersama mereka, dan sampai di atas gedung, George muncul di sana, mengamuk dan merusak antena sinyal radio Energine. Wayden pun lalu berlari kabur ke bawah. Davis ternyata masih selamat dari tembakan Claire. Ia berusaha menolong Kate di atas gedung. Kate memukul Claire yang ingin hendak menembaknya dan Claire beserta penawarnya menjadi santapan George yang sedang mengamuk. Sementara itu, Wayden sampai ke bawah dan Harvey sudah menunggu untuk menangkapnya. Harvey memberi sebuah kesempatan untuk Wayden. Dia boleh pergi asalkan barang bukti itu diserahkan kepadanya. Wayden pun dengan senang hati mengikuti perintah Harvey. Wayden berlari keluar gedung, namun naas, ia tertimpa puing bangunan dan tewas seketika. Gedung Energine pun rubuh. Davis dan Kate mencoba naik helikopter yang rusak untuk menyelamatkan diri. Mereka berhasil selamat. Dan ternyata Joe telah sembuh dari infeksi. Ia mengenali Davis dan bersikap tidak agresif lagi. Joe dan Davis pun bekerja sama untuk menghentikan monster serigala dan buaya. Monster serigala itu pun diterkam oleh monster buaya. Davis menyuruh Joe untuk pergi meninggalkannya karena Joe sudah terluka parah. Kate bertemu dengan Harvey bahwa penawarnya sudah bekerja dan George telah sembuh. Ia meminta Harvey untuk menghentikan pengebomnya karena masih ada warga sipil dan tentara militer guys. George sendiri berhasil menyelamatkan Davis yang hendak dimakan oleh monster buaya. Di saat bersamaan, pesawat pengebom membatalkan misinya untuk menjatuhkan bom karena melihat monster buaya dan serigala telah mati. Warga sipil dan tentara yang berada di sana pun akhirnya selamat. Akhir cerita, mereka semua senang dan gembira dan happy karena George nggak mati. Yeay. Yaudah guys, kalau gitu kita pamit dulu ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Film selanjutnya apa nih ya kira-kira yang enak? Yaudah tunggu aja pokoknya.
Yaudah kalau gitu Minjat pamit dan sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.